Halo, Napa terakhir kasih rekomendasi HP itu tahun lalu ya? Dan sekarang gak kerasa udah mau masuk angka kembar belakang 2022. Lagi OTW maksudnya. Nah, menjelang tahun baru 2022, Napa dan Teknodem udah ngerekap beberapa HP yang sekiranya bisa kamu pertimbangkan di level harga 2 jutaan buat jadi daily drivers. Enggak cuma buat skema ngegame aja ya, 10 rekomendasi HP 2 jutaan yang akan Napa kasih berikut punya kelebihan dan fiturnya masing-masing. Jadi, yuk kita masuk ke daftar-daftar produknya. Pertama ada Samsung Galaxy M3 One. Salah satu keunggulan paling nampak dari HP ini adalah dia punya kapasitas baterai jumbo 6000 mAh dan udah punya panel layar Super AMOLED. Sayangnya chipset yang ditanamkan ke HP ini sama dengan yang ada di Galaxy M21, di mana Exynos 9611 berpabrikasi 10 nanometernya udah cukup optimal buat ngasih performa gaming dan rendering. Tapi gap harga antara M21 sama M31 bisa sampai 400 ribuan, padahal spesifikasi tertulis keduanya sama kecuali RAM, storage, dan kamera Galaxy M31 yang lebih unggul. Tapi dengan pertimbangan harga 2 jutaan, silakan simak spesifikasi berikut. Berikutnya ada Poco X3 NFC. Selain udah punya flagship killer Poco F3, ternyata Xiaomi juga ngebawa killer lainnya di level 2 jutaan yaitu Poco X3 NFC. Smartphone satu ini merupakan salah satu produk overkill yang Xiaomi punya. Soalnya dari spesifikasi secara keseluruhan ia benar-benar layak disebut demikian. Mulai dari chipset yang udah pakai Snapdragon 732G, layar 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz, RAM 6GB, kamera 60MP, dan juga udah fast charger 33W yang bikin pengisian baterai ke 100% cuma butuh waktu 1 jam lebih sedikit. Penempatan kamera yang keren bikin desainnya kelihatan elegan juga. Apalagi kalau kita pilih varian yang berwarna biru, udah cakep banget udah. Dengan 2,8 juta kita udah bisa ngedapetin HP ini buat varian terendahnya 6/64GB. Pokoknya buat banyak skema itu udah aman banget kok buat ngedit video jedok-jeduk, scroll beranda TikTok atau Instagram. Apalagi buat main game mainstream kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends. Dan untuk spesifikasi lengkapnya simak berikut. Ketiga, ada daily drives-nya punya LAN Teknodem yaitu Infinix Note Edge. Kalau dari experience-nya LAN, ini udah asik banget sih soalnya dia ngasih layar yang hampir 7 inci. Lebih tepatnya 6,95 inci. Terus buat masalah performa dia udah cakep karena paketnya MediaTek Helio G80. Baterainya juga udah gede. Terus ngisi baterainya tergolong cepet 18 watt. Dengan harga 2 jutaan lebih dikit, udah lumayan menang banyak. Apalagi varian storage terendahnya itu RAM 6/6 24GB. Supaya bisa kenal lebih dekat sama Infinix Note Edge, coba tonton review Infinix Note Edge di video berikut atau klik aja link ke video reviewnya ada di deskripsi. Selanjutnya masih dengan Infinix lagi, ada Infinix Hot 10 Ace. Smartphone satu ini juga punya keunggulan yang berani menyentuh level killernya Xiaomi. Mulai dari baterai yang udah berkapasitas 6000 mAh, layar yang juga gede banget 6,8 inci, dan bahkan layarnya itu juga udah punya refresh rate 90Hz. Karena ini HP rilisan beberapa bulan lalu, OS yang kita dapetin udah versi yang paling baru yaitu Android 11. Soal penyuplaian performa dia juga udah lumayan, lebih tinggi dikit dari Infinix Note Edge yaitu Helio G85. Buat Mobile Legends atau PUBG Mobile udah aman banget sih, dan spesifikasi lengkapnya simak berikut. Di pertengahan daftar kita ketemu sama salah satu pemenang HP mendang-mendingan dari Xiaomi yaitu Redmi Note 10S. Ibarat buat level harga 2 jutaan, ini adalah salah satu best value paling atas. Salah satu keunggulan yang nonjol banget dari penampakan fisiknya adalah kamera belakang yang beresolusi 60MP. Tapi kalau dari spesifikasi secara keseluruhan, HP ini adalah salah satu entry level gaming killer karena walau masih di level 2 jutaan, dia udah pakai chipset dengan performa
tinggi dari MediaTek yaitu Helio G95. Pokoknya ini udah tergolong powerful buat level kelas menengah. RAM-nya juga udah 6 GB buat varian terendah dan dipaduin sama G95 jadinya cakep banget kalau handle gaming. Ditambah lagi baterai 5000 mAh-nya, dia juga udah dibantu handle sama charger yang support 33 watt. Tapi buat tahu spesifikasi keseluruhan, silahkan simak detailnya berikut ini. Redmi Note 9 jadi HP di urutan ke-6. Rasanya kurang fair aja gitu kalau HP ini nggak masuk rekomendasi HP 2 jutaan. Soalnya menurut Napa ini masih jadi salah satu best value walaupun dia rilisan tahun kemarin. Salah satu yang ngebuat dia masih layak buat masuk daftar HP terbaik 2 jutaan adalah layar 6,5 inchinya yang udah Full HD. Dimana HP 2 juta mendekati 1 juta ini banyak yang masih HD plus 720 pixel. Soal daya tahan sebenarnya dia udah cakep pada masanya karena udah dijatahi baterai 5020 mAh dan charger 18 watt. Sayangnya sekarang itu udah jadi standar yang biasa aja karena udah mainstream. Dan sebenarnya HP ini udah menyentuh 1,9 jutaan aja buat varian paling rendahnya yang RAM 4 GB. Tapi bakalan nanggung kalau kita cuma ngambil varian tersebut. Jadi menurut Napa paling ideal itu pilih varian 6/128 GB yang harganya cuma 2,3 jutaan rupiah aja. Kapan lagi ya kan 2,3 jutaan rupiah hampir dapat sepaket. Ketujuh kita masukin satu lagi smartphone-nya Samsung yaitu Galaxy M21. Kayak yang kita bahas di daftar-daftar awal tadi, M21 ini mirip kayak M31 secara spesifikasi di atas kertas tapi punya perbedaan yang lumayan jauh kok. Yang beda pilihan kapasitas RAM-nya sama kameranya, sementara yang lainnya dominan mirip. Buat varian 4/64 GB harganya ada di kisaran 2,3 jutaan rupiah. Redmi Note 10. Di urutan 8 adalah HP dengan layar Super AMOLED lainnya dari Xiaomi yaitu Redmi Note 10. Rilisan bulan Maret kemarin, HP ini ngebawa spesifikasi yang menawan. Mulai dari chipset Snapdragon 678, udah Android 11, layar udah Super AMOLED, udah dikasih stereo alias 2 speaker dan simak spesifikasi lengkapnya berikut. Menjelang penutupan rekomendasi, Napa juga nemu HP Infinix lainnya yang juga ngasih refresh rate dan performa tinggi tapi harga masih di range 2 jutaan. Dia adalah Infinix Zero Edge. RAM 8/128 GB, layar Full HD dengan refresh rate 90 Hz dan kelebihan lainnya. Ini udah cakep banget gak sih? Lebih spesifikasinya silahkan simak detailnya berikut. 10 sekaligus penutupan konten kali ini adalah Redmi Note 9 Pro dari Xiaomi. Yang jelas ini adalah kakaknya Redmi Note 9 karena kalau dari segi desainnya wujudnya mirip, tapi dari spesifikasi lengkap kayak kamera, mesin, dan spesifikasi hardware lain dia jelas lebih unggul yaitu sebagai berikut. Itulah tadi 10 rekomendasi HP pilihan Teknodem di level kelas 2 jutaan. Kalau mau mending-mendingin silahkan ngadu argumen di kolom komentar. Napa pamit undur diri dan sampai ketemu di konten Teknodem berikutnya. Dadah!